Di episode 120 Renegade Immortal, kita akhirnya diperlihatkan sosok yang sangat misterius, yaitu Kaisar Iblis Gun Yundun. Ternyata Kaisar Iblis Gun Yundun adalah sosok yang telah lama memperhatikan Wang Lin. Bahkan tanpa disadari, ia telah membantu Wang Lin secara diam-diam. Di mata Kaisar Iblis Gun Yundun, Wang Lin bukanlah kultivator biasa. Ia melihat bayangan dirinya sendiri pada Wang Lin. Seorang kultivator yang menempuh jalan yang sama, jalan seorang kultivator yang berani menentang langit, namun jauh di dalam hatinya, Gun Yundun menyimpan sebuah pertanyaan besar, sebuah rasa penasaran yang telah lama terpendam. Apakah Wang Lin adalah sosok yang selama ini ditunggu oleh sang leluhur? Pertanyaan itu terus menggema di hati Kaisar Iblis Gun Yundun. Balik lagi di channel Bang Dongdong, kali kita akan membahas spoiler Renegade Immortal episode 121, langsung aja kita bahas. Di arena kompetisi Jenderal Iblis, suasana yang semula dipenuhi pertumpahan darah, perlahan berubah menjadi arena yang diliputi kesedihan mendalam. Ketika Wang Lin membunyikan genderang iblis, pada saat itu semua penonton di ketiga tribun terdiam. Suara genderang bergema di seluruh area. Suara itu mengandung semacam kesedihan, hati yang terluka. Mendengar suara itu membuat orang-orang mengenang masa lalu. Semua orang di dalam alun-alun, termasuk para panglima tertinggi, terdiam. Tidak ada seorang pun yang lebih memahami makna dari kemampuan menyampaikan maksud melalui suara genderang ini selain Wang Lin. Ketika Wang Lin ingin membunyikan genderang iblis ke-15, tiba-tiba tangan Wang Lin berhenti. Tangan Wang Lin masih berjarak 1 inci di atas gendang iblis itu, dan dia menatap gendang iblis. Wang Lin berkata, jika harga untuk mencapai tahap Isendan benar-benar adalah menghapus semua kesedihan di hatiku, menghapus sosok Limuan, apakah ini benar-benar daoku? Jalan hidupku adalah menentang dan berjalan melawan langit. Itulah jalanku. Aura yang sangat menakjubkan terpancar dari tubuhnya, membuat semua orang, termasuk Panglima tertinggi surga, gemetar dan berkata, Ini. Pilihan Wang Lin sebenarnya sangat mirip dengan pilihan Kaisar Iblis. Panglima tertinggi surga menatap Wang Lin. Pada saat ini, langit berubah warna dan kilat memenuhi angkasa. Perubahan di langit di atas kota kekaisaran membuat semua orang di kota iblis langit waspada. Bahkan Kaisar Iblis Gun Yundun di atas perahu itu berdiri dan meletakkan cangkir anggurnya. Ia menatap kota kekaisaran dengan penuh harapan di matanya. Di alun-alun kekaisaran, semua kesedihan Wang Lin terkumpul di tangan kanannya. Pada saat ini, tangan kanannya dipenuhi dengan kesedihan yang tak berujung dan dia tiba-tiba menekannya ke genderang iblis. Pada saat itu, mata pria Jin Wuxu itu memancarkan niat membunuh yang kuat. Dia bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan saat menyerbu ke arah Wang Lin. Jin Wuxu berkata, terimalah kematianmu. Mata Panglima tertinggi surga menjadi dingin saat dia melompat dari mimbar dan berteriak, Jin Wuxu, apa yang kau lakukan? Pria berbaju zirah emas itu sama sekali mengabaikan Panglima tertinggi surga. Tangan kanan Panglima tertinggi surga membentuk segel, menciptakan cahaya hitam yang bertabrakan dengan tangan kiri pria berbaju zirah emas itu. Pada saat itu, ekspresi Kaisar Iblis di atas perahu tiba-tiba menjadi muram. Matanya menunjukkan kemarahan dan dia berteriak, kau berani, Jin Wuxu, kau pantas mati. Tepat pada saat itu, tubuh pria berbaju zirah emas itu tiba-tiba bergetar dan niat membunuh di matanya lenyap. Pada saat itu, dia batuk mengeluarkan seteguk besar darah. Tetapi Wang Lin berada sangat dekat. Mata Wang Lin berbinar dan dia menekan keraguan di hatinya. Saat ini adalah saat terbaik untuk membunuh pria berbaju emas ini. Jika Wang Lin tidak membunuhnya sekarang, maka aku bukanlah Wang Lin. Tanpa ragu-ragu, tangan kanan Wang Lin meraih pria lemah berbaju zirah emas itu. Dan tanpa ragu-ragu, dia membanting pria berbaju zirah emas itu ke dalam gendang iblis. Tangan kanan Wang Lin memuat seluruh kesedihan yang ada di hatinya. Ini adalah serangan terakhir yang akan membuang semua kesedihan di hatinya dengan serangan ini. Bam! Suara genderang bergema. Benturan keras itu menghantam tubuh pria berbaju zirah emas, meledak menjadi kabut darah, dan tercerai-berai diiringi suara genderang. Tubuh pria berbaju zirah emas itu hancur berkeping-keping dan dia mati dengan kondisi mengerikan. Dan jiwanya lenyap tanpa sisa. Kematian Jin Wuxu menyebabkan keheningan di antara para panglima dan penonton, namun mereka juga memberikan penghormatan pada Wang Lin. Setelah Wang Lin membunyikan genderang iblis ke-15 kali, guntur di atas langit kota tiba-tiba bergemuruh. Di sisi lain, di luar tanah, roh iblis,
di gerbang menuju Laut Roh Iblis Timur, tepatnya di planet Tianyun. Tianyunzi memejamkan mata menatap langit dan berkata, pembalasan ilahi telah turun dengan campur tangan kekuatan langit. Pembalasan ilahi turun ke tanah roh iblis dan ada hubungannya dengan planetku Tianyun. Sungguh aneh. Cahaya pembalasan ilahi itu disaksikan oleh berbagai tokoh di planet Tianyun dan sekitarnya. Di planet Daluo, pendekar pedang Lin Tianhou berdiri di samping tungku pil raksasa. Pada saat itu ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menatap cahaya merah itu dengan terkejut. Pembalasan ilahi. Pembalasan ilahi sedang turun ke tanah roh iblis. Tidak baik. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Tanlang? Pada saat yang sama, di sebuah planet yang sangat jauh dari planet Tianyun, yaitu planet darah. Sosok leluhur darah akhirnya menampakkan dirinya dan berkata, pembalasan ilahi telah turun ke negeri roh iblis. Aku ingin tahu bagaimana keadaan anakku Yao Shikshui. Cahaya pembalasan ilahi itu pun menembus gerbang Laut Roh Iblis Timur dan akhirnya memasuki tanah roh iblis. Di alun-alun kota kekaisaran di negeri iblis langit, Wang Lin melayang dalam keheningan. Setelah genderang berbunyi untuk kalinya. Tahap ascendant membutuhkan energi spiritual surgawi yang cukup dan hati Dao yang sempurna. Setelah kedua kondisi tersebut terpenuhi, keduanya akan menyatu. Dan penyatuan ini disebut ascendant. Semua orang di sekitar alun-alun merenung dalam diam. Hanya dalam satu hari, Wang Lin telah membuat mereka mengalami begitu banyak hal luar biasa. Ekspresi Kaisar Iblis Gun Yundun berubah. Kemudian dia tertawa dan berkata, sepertinya aku sudah melupakan masalah ini, tapi pemuda kecil ini adalah seorang kultivator. Dulu aku menghabiskan waktu lama di Danau Naga dan dibantu oleh banyak tetua. Pada akhirnya, dengan bantuan gendang iblis, dan beberapa tahun kemudian, aku mampu menyembunyikan aura pembangkangan dan tidak menimbulkan pembalasan ilahi. Namun, ini adalah ujian bagi anak ini. Jika dia mampu menahan pembalasan ilahi ini, dia tidak akan lagi terpengaruh oleh surga setelah mencapai tahap ascendant. Dan dilihat dari kelihatannya, kekuatan pembalasan ilahi ini tidak terlalu besar. Semua orang di kota iblis langit memperhatikan perubahan di langit dan orang-orang di alun-alun benar-benar terkejut karenanya. Cahaya merah di langit dengan cepat mengembun menjadi sejumlah besar awan merah, berkumpul di atas kota kekaisaran. Kaisar Iblis Gun Yundun di atas perahu itu memandang kilat, sebelum menghela napas lega dan berkata pelan, hanya ada dua jenis pembalasan ilahi yang muncul dalam bentuk kilat. Ini pasti bukan jenis kedua yang legendaris, jadi aku 90% yakin ini adalah jenis pertama. Keberuntungan si kecil Wang Lin ini cukup bagus. Wang Lin menatap langit. Saat ini dia mengabaikan segalanya dan hanya fokus pada kilat merah di langit dan berkata, aku pernah beberapa kali berhadapan dengan pembalasan ilahi selama 700 tahun kultivasiku. Aku mengubah takdir Limuan dan menyebabkan utusan surga turun. Kali ini aku mempertahankan perasaanku yang masih tersisa dan memutuskan untuk menentang surga. Awan merah di langit tiba-tiba mulai bergerak dengan sangat cepat. Langit saat ini seperti lautan merah, dan itu adalah niat membunuh dari surga. Langit ingin membunuh Wang Lin. Wang Lin kemudian tertawa dan berkata, seberapapun murka langit, mereka tidak bisa menghapus keberadaanku. Langit ingin membunuhku, tetapi aku ingin menghancurkan langit. Pembalasan ilahi, bahkan jika kau bisa menghancurkan tubuhku, kau tidak bisa menghancurkan hati Daoku. Mata Wang Lin berbinar, dan pada saat ini cahaya dari matanya menembus kilat merah dan langsung memasuki awan merah. Guntur yang lebih keras lagi menggema di langit seolah-olah menjawab, Wang Lin. Para penonton di sekitar alun-alun mengalami nasib yang tragis, membuat tubuh mereka roboh karena suara petir yang sangat dahsyat. Untuk mengatasi guntur itu, Wang Lin menggunakan kekuatan bendera pembatas dan teknik 100 jari pemusnah pada saat jari kematian bertabrakan dengan petir merah menyala. Bah, suara di langit menggelegar, tetapi tetap saja tidak mampu menandingi petir pembalasan ilahi. Wang Lin memutuskan untuk melepaskan semua segel kehidupan yang melindunginya dan mengubahnya menjadi lebih dari 3.700 untayan energi pembantaian. Bunuh! Dengan satu teriakan, energi pembantaian di tangannya dengan cepat memadat. Dari lebih dari 3.700 untayan menjadi satu, ia berubah menjadi naga putih, naga pembantaian. Mata Wang Lin memerah. Dia tidak hanya memiliki niat membunuh, tetapi juga hati yang haus darah. Dengan hatinya yang penuh amarah dan niat membunuh,
Naga yang terbentuk dari energi pembantaian itu seolah memiliki kehidupan sendiri. Naga ini melambangkan niat Wang Lin untuk menentang langit. Naga itu meraung dan langsung melahap petir merah itu. Bahkan pembalasan ilahi dari langit pun tampak meredup saat dilahap oleh naga itu. Namun pembalasan ilahi adalah hukuman dari surga. Meskipun naga pembantai itu kuat, itu tetap tidak cukup. Naga itu kemudian roboh. Raungan naga masih bergema di langit saat kilat merah menembus tubuh naga dan langsung menyerang Wang Lin. Tiba-tiba rambut Wang Lin berubah. Auranya berubah menjadi aura iblis. Sebelum kilat itu menerjang dirinya, Wang Lin melayangkan teknik jari iblis yang sangat mengerikan dan berkata, "Jari iblis." Bam! Jari iblis yang dilayangkan Wang Lin itu terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan jika si Tunan datang sendiri ke sini dan menggunakan jari iblis, kekuatannya tidak akan jauh lebih besar daripada yang digunakan Wang Lin saat ini. Benturan warna merah dan hitam itu mengguncang langit. Dan pada saat itu, seluruh kota iblis langit bergetar. Gempa bumi itu juga menjalar ke pegunungan dan dataran sekitarnya. Ledakan-ledakan itu menciptakan kekuatan yang tak terbayangkan, menyebabkan seluruh alun-alun runtuh total. Semua jenderal iblis segera mundur. Seolah-olah mereka akan terjebak dalam situasi saat ini. Semua panglima tertinggi mundur, kecuali panglima tertinggi langit. Dialah yang paling dekat dan dia melihat semuanya sebelum menghela napas panjang. Kemudian dia menyentuh tas penyimpanannya dan mengeluarkan botol giok dan melemparkannya ke Wang Lin sebelum ia pergi. Saat langit merah menghilang, tanah berhenti bergetar dan semuanya tampak kembali normal. Wajah Wang Lin menjadi sangat pucat. Dia meraih botol giok yang diberikan panglima tertinggi langit kepadanya dan kembali menatap langit dengan ekspresi serius. Wang Lin tidak percaya bahwa langit hanya akan mengirimkan satu sambaran petir. Di sisi lain, Gu Yundun yang sedang memperhatikannya di atas kapal tiba-tiba dipenuhi keterkejutan. Dia kemudian muncul di atas alun-alun kota dan hendak membawa Wang Lin keluar dari kota kekaisaran dan berkata, "Kali ini sepertinya semuanya sudah di luar kendali." Namun dikarenakan Wang Lin masih menjadi sasaran pembalasan ilahi, dia tidak bisa membawanya pergi. Tak punya pilihan lain, Gu Yundun kemudian berpecah menjadi 8 dan menyebar ke seluruh kota untuk mengaktifkan mantra teleportasi. Dia ingin memindahkan seluruh penduduk kota iblis langit secara instan. Tepat setelah dia menyelesaikan semua itu, langit tiba-tiba berubah. Awan merah di langit dengan cepat berkumpul di atas kota iblis langit. Ekspresi Kaisar Iblis Gun Yundun berubah sekali lagi dan berkata, ini adalah kekuatan langit. Kekuatan langit telah muncul. Aku bertanya-tanya, apakah sang leluhur akan muncul? Hukuman kedua dari surga telah turun. Bahkan lebih dahsyat, kali ini pembalasan ilahi muncul dalam wujud kekuatan langit. Tidak ada makhluk yang diizinkan untuk melawannya. Ledakan menguncang kota iblis langit. Bam! Gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan itu bahkan belum sempat menyebar sebelum terdorong ke dalam tanah. Wang Lin hanya merasakan tubuhnya menjadi berat, seolah-olah ada jutaan kilogram yang menekannya. Pada saat ini, Wang Lin memiliki ilusi bahwa dia sedang diremas oleh dunia itu sendiri. Semua bangunan di istana kekaisaran hancur di bawah tekanan ini. Kota kekaisaran negeri iblis langit yang telah berdiri selama bertahun-tahun semuanya berubah menjadi debu, kecuali genderang iblis. Saat kota kekaisaran berubah menjadi reruntuhan, ledakan amarah menyembur keluar dari bawah tanah. Kelima lelaki tua itu segera menunjuk ke langit dan berkata, "Pembalasan ilahi, dasar bodoh, kau menghancurkan kota iblis langitku, jadi aku akan melawanmu sampai mati." Mata Wang Lin terbuka lebar. Bahkan sampai sekarang, matanya masih dipenuhi aura yang tak tergoyahkan. Tubuhnya bisa hancur dan jiwa asalnya bisa runtuh, tetapi hati Daonya tidak akan bisa menghapus limuan di hatinya. Tiba-tiba, sosok leluhur akhirnya keluar dengan marah terhadap pembalasan ilahi dan berkata, "Sungguh menarik. Ketika orang lain menghadapi Ascendan, mereka mengikuti jalan surga atau menghindarinya sehingga pembalasan ilahi tidak datang. Namun kau memilih untuk menghadapinya dan itu menyebabkan pembalasan ilahi turun. Bertahun-tahun yang lalu ketika alam semesta pertama kali terbentuk, ada sebuah ras, anggota ras itu memiliki banyak kekuatan. Mereka menggunakan kekuatan itu untuk membentuk jalan mereka sendiri. Dan jalan mereka bertentangan dengan langit. Mereka menyebut diri mereka Ordo Kuno.
Setelah bertahun-tahun lamanya, Ordo kuno terpecah, mereka yang memiliki kekuatan luar biasa menyebut diri mereka dewa kuno. Mereka yang menempuh jalan pembantaian menyebut diri mereka iblis kuno. Mereka yang mengendalikan mantra-mantra ampuh menyebut diri mereka setan kuno. Mereka adalah bentuk kehidupan kedua setelah Ordo kuno terpecah. Mereka berkultivasi sambil menentang langit. Wang Lin bertanya, "Kau pasti punya alasan untuk muncul dan menceritakan semua ini padaku?" "Benar sekali. Aku bisa membantumu memperbaiki tubuhmu dan membantumu melewati pembalasan ilahi ini. Tetapi kau harus melakukan sesuatu untukku. Kau harus membantuku mengambil 8 pecahan sepertiku. Kau adalah manusia pertama yang berkultivasi di jalan dewa kuno. Aku dapat merasakan aura dewa kuno. Aura ini sangat samar, tetapi sangat murni. Itulah alasan aku memilihmu." Wang Lin merenung dan berkata, "Pulihkan tubuhku dan berikan aku kekuatan untuk melawan pembalasan ilahi." Setan kuno itu menjawab, "Sesuai keinginanmu." Pada saat itu juga, tiba-tiba tubuh Wang Lin dan darahnya pulih dalam sekejap. Di permukaan, kelima lelaki tua itu baru saja keluar dari lubang. Salah satu mata lelaki tua itu menatap Wang Lin dan menunjukkan ekspresi keterkejutan. Ini, tidak mungkin, ini adalah aura leluhur. Saat tubuh Wang Lin melayang keluar dari lubang, tubuh Wang Lin membawa tekanan kekuatan langit, membentuk ilusi setan kuno raksasa setinggi lebih dari 1.000 kaki. Saat Wang Lin melayang ke udara, kelima lelaki tua itu benar-benar tercengang. Pada saat itu, awan merah mulai turun dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, tubuh Wang Lin menerjang awan merah di langit seperti pedang tajam. Pertempuran pun meletus. Bam! Suara itu sangat dahsyat, bahkan bisa membuat ibu hamil seketika langsung melahirkan. Kekuatan langit tak tergoyahkan. Dan ras setan kuno adalah jenis makhluk yang menentang langit. Awan merah itu menghilang dari langit. Tetapi pada saat menghilang, seberkas cahaya merah sepanjang 100 kaki tiba-tiba turun dari langit. Cahaya merah ini jauh lebih kuat daripada petir pembalasan ilahi. Namun target cahaya merah itu bukanlah Wang Lin, melainkan setan kuno di belakangnya. Saat cahaya merah itu turun, setan kuno melompat ke udara dan melahap cahaya merah. Cahaya merah memasuki tubuh setan kuno dan menyebab ledakan. Tubuh besar setan kuno itu terpaksa kembali ke tanah setelah melayang di udara. Awan merah itu telah menghilang sepenuhnya dari langit dan kembali normal. Setan kuno itu kemudian ia berubah menjadi asap hijau dan menghilang. Dan berkata kepada Wang Lin, "Temui aku di Danau Naga 3 bulan lagi." Suara setan kuno itu tidak hanya sampai ke telinga Wang Lin, melainkan menyebar ke semua orang. Wang Lin pun ikut melangkah maju dan menghilang. Kelima lelaki tua itu seketika keluar dari reruntuhan. Salah seorang lelaki tua itu berteriak, "Pembalasan ilahi terkutuk ini, Yundun, dasar bocah, kemari. Jika kau tidak muncul dalam waktu 3 tarikan napas, orang tua ini akan melemparkanmu ke dalam danau naga dan menyegelmu di sana selama 100 tahun. Sosok Kaisar Iblis dengan cepat muncul dari reruntuhan. "Dasar bajingan, kota iblis langit kini telah lenyap. Aku beri kau waktu 3 bulan untuk mengembalikan tempat ini ke keadaan semula, atau aku akan melemparkanmu ke danau naga dan menyegelmu di sana selama 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun, 1.000 tahun." Tubuh Kaisar Iblis Gun Yundun gemetar dan berkata, "Cucumu pasti akan memulihkan kota iblis kuno dalam 3 bulan. Di sisi lain, Wang Lin pun pergi ke Gua Qinglin untuk menerobos tahap Ascendant. Ascendant adalah sebuah ujian coba yang harus diselesaikan di tempat yang sangat aman. Gua ini tak diragukan lagi adalah tempat terbaik untuk mencapai tahap Ascendant. Itulah spoiler singkat Renegade Immortal episode 121. Sampai ketemu lagi di channel Bang Dong Dong.